Oh, yang bantu
Halo, selamat pagi. Kita mulai ya. Tar, saya mau ngecek dulu nih sambil mana kameranya? Sehat semua. Saya sambil ngerjain sesuatu ya. Nanti kalau sebentar lagi saya eh, keluar dulu sebentar, nanti balik lagi. Tapi saya mau ngecek nih gimana. Kemarin UTS bisa. Soal yang ini susah nggak sih? Pada bisa nggak sih? Saya belum periksa sih soalnya. Tunggu. Yang ini mah harusnya bisa lah ya. Lagi saya koreksi sih. Ini kan gampang kan, tinggal lihat ini bisa lah ya, kan udah latihan kan. Bisa urutan eksekusinya mau gimana gitu. Mana dulu sesuai priority dulu kan. Terus dikerjakan sebanyak burst-time-nya. Kalau pakai round robin berarti kan kalau quantum time yang 4 udah selesai dia ganti ke proses lain kan. Terus turnaround-nya tinggal dihitung gitu. Terus tiap prosesnya ini punya siapa ya? Saya lagi meriksa yang siapa ya? Gitu. Ya, ini bisa ya. Kalau yang ini nantilah kalau kalau misalnya mau dibahas kita eh, atur waktunya. Nah, kayak ini matriksnya bisa nggak? Need itu apa? Kan ada kan waktu itu ya di slide-nya. Need itu ada rumusnya. Terus save state itu selalu cek alokasi sama maksimumnya sama available-nya tuh oke atau enggak gitu. Sebenarnya dari sini tuh udah kelihatan gitu. Jadi allocation-nya berapa, maksimumnya berapa gitu ya, available-nya berapa. Kalau kalau maksimumnya aja udah lebih, allocation-nya lebih dari available, itu udah pasti nggak safe gitu. Siapa yang jawab safe? Terus ada request nih dari thread 1 nih misalnya, ada 0420. Available-nya 0420 gitu ya. T1. Request itu bisa dipenuhi nggak? Dia mintanya 0420. Nah itu bisa nggak? Nah itu cek dia maksimumnya dikasih nggak segitu. Jadi selalu pikirin secara kasar ya, kan ada rumusnya. Kalau mau ya emang dimasukin rumus. Tapi kalau secara umum mau lihat itu perkirakan resource yang tersedia sama demand-nya tuh balance nggak gitu. Emang nggak bisa tahu persis gitu, Kak. Emang harus dihitung. Tapi setidaknya ada gambaran gitu kalau kita ngecek. Hmm, nah ini saya harus keluar dulu nih. Tunggu bentar ya. Hold on dulu ya. Ya udah sampai nih. Tunggu bentar ya. Bikin kopi dulu ya. Taruh. Oke, I'm back. Nah, jadi ya, um, nanti saya kalau periksa dulu esainya, baru nilai-nilainya pada keluar begitu. Nah, nggak tahu nih berapa banyak yang benar, berapa banyak yang salah. Coba diingat-ingat aja gitu ya. Tapi secara umum sih, nah ini kan banyak nih ada jawaban-jawabannya.
Kelihatan sih ini tuh kan bener salahnya agak deg-degan juga sih. Banyakan salahnya. Kenapa sih susah ya? Padahal ya udahlah. Susah, Bu. Susah ya Nadia? Beneran susah. Ini udah diajarin semuanya lagi. Coba cek ya. Ibu, tapi hafalan. Coba saya go through deh dari awal ya. Saya tuh anggapannya ABC-nya tuh pasti bener gitu loh. Kalau essay, kalau pinter, kalau bisa gitu. Kayak semafor. Oke, ini benar gitu kan ya. Oke, terus hierarki, storage device, storage system masuk volatile. Volatile tuh yang hilang-hilangan gitu. Nggak main memory SSD itu nggak volatile kan. Carilah yang dia tuh kalau di reset hilang. Ayo. Ini salah jadinya. Dah. Ini tuh udah belajar semuanya. Penyimpanan sementara volatile sejumlah kecil data untuk meningkatkan itu apa? Ini volatile dia jawabnya RAM ya. Untuk meningkatkan kecepatan pengambilan dan penyimpanan data. Baca hati-hati, berarti harusnya cache, memori. Dah, yang bukan merupakan manajemen memori adalah mendealokasikan tuh perlu. Jadi kan waktu itu saya pernah ceritakan kalau misalnya di OS, kayak kita udah pinjam aulanya tell you, harus dibalikin lagi kan, harus bilang Pak saya udah selesai, atau kelas udah selesai, harus deallocate kan, jadi biar dipakai sama resource yang lain. Berarti di sini mana semuanya yang mana, tapi ini bingung ya yang mana ya, silek yang mana coba, yang bukan merupakan fungsi manajemen memori dealokasi, ini sih sebenarnya paling nggak ini ya, taruh nomor berapa sih, salah ya, salah apa benar sih ini, make comment, tunggu, ini nomor 4, question 4, question 4 benar deh, oh dealokasi nggak usah ya, sama OS ya, oh iya ini benar, sorry, ini benar, sorry ya, oke sekarang 5 salah nih. Sistem komputer di mana satu prosesor mengerjakan banyak program. Berarti multi programming. Ya kan? Ntar dulu. Apa distributed system ya? Iya, multi programming. Ini ada jawabannya. Kan ini juga ada jawabannya tahu. Bukan ini layered approach kalau berlayer. Terus ini adalah kecuali manajemen installer OS tuh jalan di atasnya. Ini benar. Terus fungsi. Kecuali yang tadi kok ini ada lagi soalnya. Tapi ini salah. Ini manajemen memori punya tugas kecuali membatasi penggunaan memori untuk program aplikasi. Tunggu, habis ini kita soalnya ngebahas memori. Bentar loh. Membatasi penggunaan memori untuk program aplikasi. Mengalokasikan, iya, tetap benar. Tapi kalau membatasi manajemen penggunaan memori itu harusnya OS ya, bukan memorinya ya. Memori itu disuruh kan sama OS ya. Berarti bukan tugas manajemen memori, tapi tugasnya OS secara umum. Nah, ini apa? Tujuan atau sasaran utama dari sistem operasi apa? Benar semua. Iya, ya, harusnya benar semua, tapi jawabannya efisiensi ya. Ya. Oke, ini banyak jebakannya, Aik. Harus benar terkait cache memory kecuali volatile. Ya enggak lah dia volatile kan cache memory. Cache memory itu kayak member kecil yang ngebantuin RAM gitu loh. Kayak meja kecil yang di sebelah meja besar kita yang buat kerja, meja kerja kita tuh RAM. Cache memory itu meja kecil di sebelah kita gitu. Nah, itu juga volatile gitu. Kenapa volatile? Kenapa kenapa? Iya, supaya cepat. Kalau nggak volatile, dia kan kecil ya biasanya. Nah, berarti ini apa? Lebih cepat dari CPU. Nggak mungkin ya dia lebih cepat dari CPU karena pasti lebih jauh gitu kan. Terus apa lagi? Eh, bagian yang memilih proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU dikenal dengan ini gampang sekali jawabnya dispatcher ya. Tapi sebenarnya ini sebenarnya bisa ketuker sih antara CPU scheduler sama dispatcher gitu. Nah, kalau ya sih ini nggak salah sih. Emang soalnya bingung ini. Ya sih ya udahlah kalau salah. Emang bingung. Kalau saya juga bakal nyebutnya dispatcher karena kalau di low level ya misalnya dispatcher itu kan assigning ya.
Jadi gini, kalau CPU scheduler tuh lebih kayak umum gitu. Kayak misalnya gini, oke sekarang pasien ini operasi itu apa gitu ya, atau bengkel. Yang ini ganti oli, yang ini apa gitu. Nah, dispatcher tuh lebih ke assignment resource-nya gitu. Jadi dispatcher tuh kayak oke lu operasi nih, berarti di ruang ini pakai gunting, pisau, infus bla bla gitu. Kebayang nggak? Jadi emang ini agak bingung sih, ya kata Nadia bener sih susah. Ya ini teh soal-soalnya ternyata memang Tavares bikinnya emang bagus sih ya udah gitu ya. Tapi ini emang susah gitu ya. Ini agak membingungkan gitu ya. Oke, terus dalam proses pertukaran IPC mempunyai dua model dasar yaitu shared memory dan message passing. Jadi memorinya di share atau dia tukar-tukaran message kan. Mana yang kurang tepat gitu. Berarti kan harus dibaca pelan-pelan nih yang mana yang kurang tepat. Misalnya kalau shared memory, sistem call itu kan hanya pada saat kalau ada irisan gitu ya, baru mereka baru bisa perlu gitu ya. Message passing itu pada saat jadi intinya jadi gini ya. Nah, ini penting juga sih. Kalau kita punya sistem yang banyak pertukaran message gitu ya, itu lebih bagus pakai message passing gitu. Kalau enggak ya udah di-share aja memorinya, kebayang nggak sih? Gitu. Jadi itu tuh emang beda ini. Nah, ini jawaban D ini tuh juga sangat intuitif gitu ya. Maksudnya oh iya kayaknya dua-duanya dipakai sih emang gitu. Tapi apa namanya ini juga fasilitas message menyediakan setidaknya dua operasi send atau receive gitu ya. Tapi kan itu juga ada aturannya kayak misalnya nggak boleh ngirim dulu kalau message-nya belum dibaca kayak gitu-gitu ya. Ini juga susah nih soalnya. Ya oke yang ini saya akui emang susah yang ini. Ini susah. Tapi memang jawabannya ya kalau datanya banyak pakai message passing. Salah kebalik ya. Sorry salah ngejelasin. Yang kurang tepat gitu. Berarti iya, berarti ini sebenarnya udah salah dari awal yang D ini. Karena kedua model sangat umum. Jadi astaga terbalik. Ini kan benar ya, centang benar. Oke. Fasilitas saving punya send sama receive benar. Kedua model sangat umum digunakan, iya. Dalam satu sistem distribusi, model shared lebih sulit kalau distribusi karena nanti overhead buat komunikasinya lebih susah. Apa maksudnya sharingnya tuh lebih susah gitu, manajemen sharingnya. Jadi mendingan message passing aja pasang kayak mekanisme untuk kirim-kiriman message. Nah, yang paling nggak cocok tuh ternyata ini message passing itu lebih berguna kalau ada pertukaran data yang banyak karena belum tentu juga itu tergantung flow dari tasnya juga gitu. Wah ini, oke sekarang kita baca dengan pelan-pelan ya. Saya juga harus teliti nih. Salah satu, salah semua ya Allah, sampai nomor berapa nih? 13 salah juga. Salah satu solusi terhadap permasalahan critical section. Critical section ya, ingat nggak? Critical section itu adalah di saat pada suatu proses lagi dieksekusi tapi tidak boleh diinterrupt. Nah, itu disebutnya apa? Mutex. Bukan buffering sayangku. Oke. Udah. Terus 14. Metode sinkronisasi proses dengan hardware kecuali sinkronisasi itu ada apa aja yang kita udah belajar kan ya iya sih kalian belum kita nggak ada denger test and set sama turn and flag yang kita tahu swap lock sama interrupt kan berarti sebenarnya kalau kita mau nembak kecualinya tuh kalau nggak test set turn flag gitu cuman ya udah nembak aja tuh antara dua ini emang nggak ada sih kalau saya aku di slide emang nggak ada ini emang wah ini emang menjebak sih ini tapi interrupt ada dong. Interrupt tuh sinkronisasi, makanya, hey lu berhenti gitu kan, itu mensinkronkan kayak, lu berhenti ada kereta api mau lewat. Interrupt kan itu. Itu kan sinkronisasi berarti. Ya kan? Dah. Terus 15. Permintaan untuk mendapat pelayanan disebut sistem call. 15 benar nggak? Benar. Oke. Terus thread kernel yang salah. Kernel thread lebih lambat. Enggak, ini salah berarti ini 16 nih. Salah, soalnya kan kernel harus lebih cepat daripada user, gitu. Yang benar adalah user thread
lebih lambat. Dibuat dan dikendalikan karena tidak adanya campur tangan kernel. Jadi yang D harusnya. Oke. Terus istilah yang digunakan untuk memperbolehkan proses-proses di level ini kali aja keluar di OS ya. Memperbolehkan proses-proses di level user untuk meminta layanan ini berarti benar sistem call. 17 aman. 18 manakah yang bukan multithread? Keuntungannya apa yang bukan keuntungan multithread? Multithreading itu kan berarti kita punya threading yang banyak. Berarti kan ada resource sharing boleh kan ya? 18. Ekonomi. Kok ekonomi sih? Kalau saya jawabnya ekonomi sih. Kok jawabnya balance ya? Oh bukan ya? Oh iya emang bukan sih. Oh iya benar yang bukan, sorry. Yang bukan. Kenapa responsiveness? Iya loh, multithreading tuh biar responsiveness. Ingat nggak? Kalau misalnya kita ngechop itu pakai round robin, itu kan misalnya dia chopnya 4 cycle atau berapa gitu kan ya? Itu kan mempengaruhi responsiveness kan. Ini jangan jawab responsnya yang bukan manfaat. Berarti benar berarti benar balance gitu. Tapi balance tuh harusnya manfaat ya. Ntar dulu. Kenapa balance ya? Multithreading tuh harus balance ya. Resource sharing iya. Ekonomi, kalau saya jawabnya ekonomi sih, tapi nggak tahu lah ditanya Pak Faris. Oke, 19. Keuntungannya adalah mengizinkan semua aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Dalam pemrograman multithread dikenal sebagai keuntungan membawa aplikasi yang mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Resource sharing lah berarti. Iya kan, sharingnya, resource-nya di-share kan? Aduh, salah ini kenapa? Manakah yang bukan termasuk tantangan pemrograman pada sistem multi-core? Skala, yang bukan ya. Balance, ketergantungan data, testing, dan pemisahan data. Tapi ini benar sih, ini secara intuitif pasti pilihnya pemisahan data ya. Tapi multi-core itu scalability. Ya, bisa sih paling soalnya ini tuh 4 ini udah pasti. Ini tuh paling less ya gitu. Jadi jawabannya kita bisa pilih ya skala sih. Karena kalau multi-core berarti kan dia punya beberapa core kan. Jadi nggak ngomongin skala, tapi interaksi antar core-nya itu. Oke, tujuan penjadwalan jangka panjang adalah memilih proses untuk ready queue. Terus memilih proses untuk masuk ke waiting queue. Mengurangi load memory. Harusnya D dong. Kok nggak D sih? Memilih proses. Hah, ini benar 21. Ini kenapa begini? Oh, jawabannya yang A. Kalau saya kok jawabannya ini ya, CPU ya. Ini, utilization. Karena apa? Karena kan kalau misalnya jangka panjang, itu kan kita jadi tahu ya. Misalnya, oke, yang mana dulu yang selesai, mana yang didahulukan. Terus gue bagi-bagi resource-nya gimana. Siapa yang selesai duluan, siapa yang diprioritasin gitu kan. Nah, tapi ya mungkin bisa juga itu tuh dengan cara pilih prosesnya yang mana yang ready, terus dibawa ke memori. Cuman kalau saya pasti jawabnya D, kalau saya. Tapi ini jawabannya ternyata A. Oke lah, Pak Haris lah. Oke, kriteria baik tidaknya suatu anggota penjaga proses ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut kecuali throughput, udah pasti kan ada kan waktu itu 5 kan? Throughput, efisiensi, fairness, kok beda sih ya kategorinya? Priorities. Koreknya adalah kecuali priority. Kriteria baiknya. Priority iyalah. Kecuali prioritas ya. Oh gini ya. Latency masuk gak? Latency salah ya? Oh gitu ya. Oke. Kan algoritma tuh dilihat dari throughputnya. Terus rata-rata penyelesaiannya. Terus waktu tunggunya. Nah, waktu tunggu kan latency berarti efisiensi itu berarti
setiap program tuh ya dihitung ada rumusnya antara waktu tunggu sama dia diproses. Kalau saya Pak pilihnya fairness dah. Fairness, fairness enggak deh, fairness bener. Fairness tuh bener karena apa? Nggak boleh ada yang apa coba fairness? Nggak boleh ada yang istilahnya apa? Nunggu terlalu lama, nggak boleh ada yang starvation kan? Tapi kenapa latency ya? Latency harusnya masuk nih. Berarti priority yang enggak ya? Iya, berarti prioritas ya. Sebagai berikut prioritas. Tapi kan sebenarnya kalau algoritmanya memprioritaskan kayak selesainya lebih cepat atau selesai sisanya itu kan masuk prioritas ya. Kayaknya benar semua ya ini sebenarnya. Nggak ngerti lah udah namanya prioritas. Ya udah. Teknik penjawaban proses yang bersifat non preemptif apa? Yang tidak bisa dihentikan. Kalau shortest job first berarti kan dia duluan. Oh ini kebayang sih kenapa dia jawab shortest job first sih. Padahal harusnya FCFS tuh lebih ya karena FCFS itu yang duluan kan. Robin kan bisa disela kan. Priority bisa dipotong juga. Highest response ratio berikutnya juga dilihat. Shorter job first berarti yang duluan. Itu non preemptif ya bisa juga sih. Tapi nggak juga kalau dia dipotong pakai round robin ya. FCFS harusnya benar. Oke. 24. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan adalah proses yang terjadi. Ya, waiting time, deadlock, CPU. Oke. Berarti apa? Jumlah proses-proses yang terjadi dalam satuan waktu, yaitu throughput, bukan waiting time. Kenapa? Jumlah proses-proses bukan jumlah waktu. Ini udah salah dari nulisnya juga. Tugas dari penjawab proses adalah apa? Benar. Menentukan proses yang harus berjalan. Udah, itu gampang. Cara kerja penjawaban Robin apa? Ayo. Ya, ini gampang. Bisa kan lah. Tujuan dari kriteria penjadwalan adalah apa? Minimum turnaround time, benar. Minimum throughput enggak dong. Masa throughputnya dikit? Masa CPU utilization-nya dikit? Masa waktu nunggunya banyak? Masa response time-nya lama? Ya udah ini berarti kan deh, benar. Gampang. Berikut adalah cara kerja metode penjalanan Vivo. Job lama menunggu job pendek. Kagak lah. First in, first out. Ya kan? Nah, ini kan dia tidak yang sedang diproses tidak dapat diinterupsi karena yang datang duluan ya udah duluan gitu. First in, first out. FCFS. First come, first serve. Itu tuh sama. Oke, ini waktu nah ini hitung aja lah ya. Tapi jawabannya adalah 13. Ini kalau dihitung P1 selesai dieksekusi apa? Kalian 2 unit jadi gantian aja. Selesai 13. Terus Gantt chart juga ini hitung. Round robin harusnya bisa lah dihitung. Hati-hati. Jawabannya adalah P1, P2, P3, P1, P4. Ini salah ya. Nomor berapa nih? 30. Benar, dia 30 benar. Mantap. 31. Kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Apa? Circular wait. Nungguin kan gantian rebutan sendok sama garpu sama sumpit. Mutex. Jadi kayak misalnya mutexnya lama gitu ya. Saling tidak memberikan akses. Hold and wait juga. Berarti harusnya benar semua. Oke, 32. Pengecekan ada tidaknya safe state sequence merupakan metode untuk mengatasi deadlock yang biasa disebut. Ingat, deadlock itu ada apa? Ada prevention, ada avoidance, ada recovery lah ya. Atau detection terus recovery. Kalau yang kita pakai Banks algorithm itu adalah avoidance. Jadi kita mengavoid terjadinya. Benar ya? Ya. Kita mengavoid terjadi. Ini pinter nih berarti saya ngejelasnya benar. Kita mengavoid deadlock dari ketersediaan resource. Bisa. 33. Kondisi yang terpenuhi untuk terjadinya deadlock. Circular wait, race condition, non-preemption, hold and wait, mutex. Kondisi yang harus terpenuhi. Kok gini sih pertanyaannya?
Ini semuanya bisa tahu. Ini nggak ngerti. Saya bisa semuanya. Itu saya nggak ngerti kenapa. Ketika algoritma mendeteksi adanya deadlock, maka salah satu pilihan yang dilakukan adalah aborting proses dengan minimalkan biaya dengan kecuali berapa lama proses sudah berjalan, prioritas suatu proses, berapa banyak resource sudah dipakai, berapa persentase yang sudah berjalan, tapi bukan user ya. Oke, ini mah gampang lah. Itu udah beda kok. Ini kan konteks udah jelas. Suatu sistem, nah ini dalam keadaan aman jika terdapat sumber daya yang digunakan oleh beberapa proses. Semua salah. Sistem dapat mengalokasikan sumber daya resource untuk setiap demand. Untuk menghindari deadlock. Berarti jawabannya C. Berarti harusnya benar. Pintar. Oke. Dah. 36. Manakah yang bukan merupakan kondisi yang dapat menyebabkan deadlock? Ya udah, itu rollback. Betul, 36. 37. Hal-hal tersebut dapat kecuali semua, kecuali acyclic condition tuh nggak ada. Oke, 38. Nih, kalau misalnya ada request Z1 nih request 001. Total kebutuhan 001. Masih bisa nggak? Request diulang katanya. Harusnya request ditolak. Kenapa ditolak? Karena bisa terjadi deadlock ya. Kalau dihitung, dilihat aja ya. Karena kita sumber dayanya total 7710. Nah, si Z1 ini akan minta request 001. Harusnya masih masuk sih. Total kebutuhan sumber daya. Oh, nggak bisa. Total kebutuhan sumber daya. Oh, dia total kebutuhan sumber. Tunggu, ini 10 kan? Ini nggak bisa, udah nggak bisa nambah. Ini udah 10. C-nya udah 10. Dia udah 3. Terus dia request lagi 001. Jadi tolak. Oke? Dah. 39. Berapa need? Ini hitung pakai rumus. Harus jawabannya 1120. Pinter. Kok jago sih? Yang ini jago nih. Oke. Ini yang susah malah bisa nih gimana? Dihitung 01. Kok bisa tahu ini? Tapi kalau yang teori-teori kok nggak bisa? Bagaimana? Gitu. Jadi emang sih banyak jebakan lah. Gitu ya. Jadi kalian kebayangkan maksudnya soal-soalnya tuh kayak gini. Jadi nanti, tapi ini ada yang kurang sebenarnya. Nggak ada apa namanya kayak kasus produser konsumer gitu. Nggak ada eh haus minum dulu yuk. Udah pada sarapan belum sih? Kalian udah panas lagi ya mesinnya, maksudnya udah biasa kuliah lagi kan? Tapi nggak ada itu philosopher's problem harusnya biar tambah rame. Jadi kebayang ya soalnya tuh kayak gini. Nah kalau misalnya kalian ada ngerasa yang topik-topik yang ngerasa kurang jelas atau boleh nggak sih jelasin lagi? Kita tuh masih bingung yang mana bilang ya. Ini saya udah ya bahas UTS ya. Oke. Nanti kalau ada waktu mau dihitung, tapi harusnya kalian bisa ngitung sendiri deh. Sekarang kita ngomongin main memory nih. Oke. For your information, kita tuh masih punya banyak slide untuk 1 semester lagi, 1,5 semester lagi. Jadi saya mau coba selesaiin ini ya, yang ini hari ini gitu ya, si main memory ini. Nah, ini diginin aja ya, biar saya coret-coret. Oke. Jadi kalian ingat untuk setiap topik itu hati-hati gitu. Definisi pemahaman kayak misalnya tadi message passing, terus misalnya multicore itu tuh gimana sih cara kerjanya? Karena nanti di walaupun soalnya pilihan ganda, ya kan kayak gitu kan ada yang menjebak. Bahkan saya ada yang disagree juga sama beberapa soal gitu ya. Tapi kayak gitulah soal-soalnya kira-kira kayak gitu. Nah, yang saya kaget adalah ternyata ada eh cache memory itu ada yang nggak, maksudnya mungkin nggak secara eksplisit dibilang ya bahwa dia tuh volatile gitu. Cache tuh volatile karena dia antara main memory sama register gitu. Jadi dia sebenarnya memori-memori yang kecil-kecil dan cepet itu tuh dia pasti volatile karena dia kecil. Kalau misalnya dia bentuknya apa ya nggak non volatile itu
lebih slow dan itu nggak membantu proses keseluruhan begitu. Oke, oke, oke. Dah. Nah, sekarang saya pengen kalian tuh paham sih segala konsep karena nanti kita tuh belajar addressing tuh susah. Virtual memory juga susah. Itu tuh nanti lebih ngitungnya tuh lebih ya perhitungan itu jadi kalau nggak ngerti konsepnya jadi nggak akan bisa ngitungnya gitu. Oke ya. Sekarang kita lihat nih kayak gini misalnya. Kalau ada proses eh nanti kalau dibikin pilihan ganda kan bisa ditanya ya. Buat apa aja yang termasuk protection gitu. Nah, protection itu dilakukan untuk melindungi setiap proses supaya tidak terjadi error. Artinya gimana? Jadi proses satu sama proses yang lain tidak boleh sampai terjadi overlapping gitu. Jadi artinya setiap proses itu dikasih resource kan. Jadi misalnya dia base-nya di mana, limitnya di mana gitu. Jadi kayak kalau orang main bola gitu ya, di main SD lah kalau kalian main di lapangan sekolah gitu. Oh, yang ini lagi main galasin, yang sini lagi main bola gitu. Dibatasin gitu. Lu sebelah sana, gue sebelah sana gitu. Jadi ini tuh base sama base limit itu adalah cara kita membatasi resource-resource yang diberikan pada proses-proses yang berbeda. Nah, si hardware address protection ini itu tuh dicek sama CPU gitu. Karena dia pasti memastikan, ini masih boleh nggak dia? Base limitnya masih di dalam itu nggak? Nah, ini tuh udah mulai kompleks gitu. Karena untuk user tertentu atau proses tertentu, dia tuh tidak boleh menggunakan addressing atau alamat yang tidak di-assign atau tidak termasuk cakupan limitnya dia gitu. Ya, dah teori bla 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 gitu ya. Nah, karena gitu harus ada namanya address binding. Address binding itu adalah menghubungkan antara address tertentu dengan proses tertentu. Nah, ini tuh addressing. Kalian bisa kebayang nggak sih kayak misalnya istilahnya tuh adalah offset gitu ya. Kayak misalnya ini kan mereka sebenarnya kan kalau di alamat memori gini. Kayak misalnya ada yang apa ya? Ada yang memori fisikal, ada yang logical. Kebayang nggak? Ini secara fisikal gitu ya. Ini secara fisikal gitu, ada yang logical gitu. Masih ingat nggak? Physical. Ya sih nulisnya. Kok jadi lemot? Ah, ada yang physical memory, ada yang logical gitu. Bayang nggak sih? Kayak misalnya gini. Nanti itu addressing tuh bisa ada alamat benerannya. Jadi berapa heksa. Ada juga yang berdasarkan offset gitu. Jadi kayak misalnya gini, contoh. Kalau kalian punya alamat, misalnya jalan eh, jalan telekomunikasi nomor 1. Nah, itu physical tuh. Tapi kalau ada offset, misalnya, oh dari Telyu, misalnya, dari rumah dia 3 rumah ke kanan. Nah, itu kan offset. Nah, itu logical tuh. Jadi maksudnya dari base limitnya tuh dari sini ke sini gitu. Jadi bukan mengacu pada alat fisikal, tapi lebih ke dia mulainya di mana, terus berapa satuan storage ke mana, kayak berapa rumah kemana gitu. Nah itu tuh addressing tuh pasti kayak gitu ya. Jadi ingat ya kalau ada istilah-istilah kayak gitu, tar dulu ya saya belum screenshot fungsi report. Oke, udah. Sorry nanti lupa. Oke. Dah back lagi gitu ya. Dah. Nah ini baca ya. Ini selalu saya rangkum. Dia address binding itu kan berarti kita akan ngasih tahu misalnya, oke, lu tuh mulai 14 byte dari modul yang ini gitu. Jadi posisi lu tuh sekian, kayak saya kalian ngadain bazar. Stand lu tuh 3 stand dari standnya McD misalnya gitu. Jadi nanti si linker itu akan dapat alamat addressnya yang tadi gitu ya ke absolute. Jadi ada yang namanya logical gitu atau relocatable address, ada yang absolute gitu. Jadi absolute itu adalah yang physical tadi yang saya bilang, di absolute. Kalau yang logical itu adalah yang bisa di yang bisa sesuai acuan gitu.
Oke ya, sip, 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 sip. Oke. Begitu ya, ya. Dah. Oke. Nah, sekarang hmm, kalian selalu ingat ya, kalau misalnya kita di OS itu selalu begini. Eh, kita punya memori nih. Itu kan desainnya buat proses-proses gitu ya. Nah, dia itu akan punya certain part of the memory, certain part of the memory for instruction, certain part of the memory for data gitu. Jadi si instruction sama data itu tuh harus dibind gitu. Kayak lu mau ngapain? Mau jumlahin. Datanya yang mana? Ah, itu tuh yang di situ sama yang di situ gitu. Kebayang nggak? Kayak misalnya, kamu mau ngapain? Mau masak. Masak apa? Masak Korean spicy chicken. Oke, lapar kan? Mau masak itu. Oke, berarti apa? Datanya itu harus dimasak kayak gitu. Mau pakai bumbunya apa aja gitu misalnya. Nah, itu kan itu tuh dibind ke memori. Si memorinya ini tuh bisa alamatnya tuh absolut, bisa juga dia tuh relatif gitu. Nah, yang melakukan binding antara instruksi, jadi instruksinya masak, yang dimasak apa gitu ya. Atau misalnya instruksinya jumlahin, variabelnya apa. Terus itu dibind ke memori yang correlated itu adalah prosesnya ada 3. Jadi pada saat compile gitu ya, kalau memorinya sudah diketahui dia berarti dapat absolute code-nya. Jadi bisa direcompile. Terus setelah itu dia load baru di execution gitu. Jadi kebayang nggak? Nah, pada saat compile dia itu harus ngumpulin mana yang mau dijumlahin, mau dipindahin, mau di copy atau mau di apa nih, instruksinya terserah gitu. Nanti kalau dia udah tahu, dia load kan, setelah lengkap apa yang harus dikerjakan, dia execute gitu. Alright, ya, udah ya kira-kira gitu. Saya sederhanain dulu, nanti kita detailin. Oke, sekarang kita lihat ini. Nah, KMC kita punya source program nih. Makanya ada compiler atau assembler yang dia akan ngambilin objek-objek yang berkaitan untuk si program itu tuh nanti jadi link dulu gitu. Jadi kayak tadi dicari dulu mana yang dipakai. Baru nanti modul-modul yang terkait yang dipanggil dan lain sebagainya dikumpulin baru di run gitu. Jadi prosesnya tuh collecting sama menerjemahkan memori itu gak semudah itu. Makanya kalau kalian belajarnya bikin compiler atau assembler gitu. Nah, itu sebenarnya harus tahu storage akses ke OS dan bagaimana si OS itu menyimpan data-datanya dia. Gitu. Dah, sampai situ oke? Oke ya, kebayang ya secara umum aja. Kayak gitu ngerti ya? Sekarang saya mau ngomongin yang tadi saya bilang. Logical sama physical. Physical itu tuh memory unit. Address yang dilihat sama memory unit. Kalau logical, itu generated by the CPU. Disebutnya virtual address gitu. Oke. Sebenarnya ini sama gitu ya. Mereka tuh sama-sama pada saat compile tuh kelihatannya sama gitu ya. Walaupun kalau ini tuh virtual, kalau logical, kalau physical tuh beneran gitu. Jadi kalau kalian lihat definisinya, logical address space itu adalah set of logical address yang dibikin oleh program. Sementara kalau physical, ya physical. Kalau saya boleh kasih analogi, kalian kayak gini deh. Misalnya kalian ngadain konser, gitu. Ada konser lah gitu. Ini si konser ini tuh kan misalnya ada banyak artis-artisnya dan ada banyak pesertanya, di mana mereka tuh perlu storage gitu. Nah, katakan misalnya kita bilang nih ke setiap peserta, kita kita punya 100 storage nih buat nyimpen barang-barang lu gitu. Itu tuh storage-nya ada 100 dari 0 sampai 99 gitu. Nah, berarti kan nanti setiap peserta konser gitu, peserta sih,
tiap band atau penyanyi itu nanti dikasih tahu saya siapa yang mau konser. Taylor Swift misalnya gitu. Taylor Swift mau konser, dia punya locker 5 sampai berapa lah. Taylor Swift banyak lockernya, dia pakai locker banyak. Nah, ini tuh ya, addressing yang dari 0 sampai 99 ini kan si pokoknya timnya Taylor Swift cuma tahu oke, gue pakai locker 5 sampai locker 50 misalnya gitu. Oke, 5 sampai 50 dipakai sama Taylor Swift. Oke. Gila lah, kan kita katanya mau ini. Katanya kita mau meningkatkan perekonomian. Mau pakai dengan ada konser artis kan misalnya gitu. Nah, Beyonce ya. Beyonce itu dari locker 51 sampai 70. Ini Taylor Swift, ini Beyonce gitu ya. Kebayang nggak? Nah, mereka cuma tahu gitu. Pokoknya gue ada nomor locker, gue taruh barangnya di situ. Ini adalah virtual address. Karena kenapa? Karena gini, secara fisikal itu tuh nggak mungkin kita punya locker 100 biji ada di belakang panggung tuh nggak mungkin gitu. Jadi artinya apa? Secara fisikal itu tuh pecah-pecah sebenarnya. Kayak misalnya locker 1 sama locker 2 itu ditaruh di mana lokasinya. Locker ini sampai sini ditaruh di gedung yang mana. Locker ini sampai sini ditaruh di locker yang mana. Kebayang nggak? Nah, ini tuh sama analogi tempat parkir. Jadi kalau tempat parkir, physical address, physicalnya itu tempat parkirnya. Jadi kayak misalnya Telyu punya 100 tempat parkir. Dengan posisi masing-masing itu physical address tuh. Di depan gedung mana, depan rektorat, apa itu physical. Tapi kalau Telyu bilang, kita punya 1000 tempat parkir. Terus dia kasih nomor misalnya, oke Pak Rektor parkir di nomor 1. Terus misalnya, oke Bu Marisa parkir di nomor 872 gitu ya. Nah, 872 itu virtual tuh. Karena secara fisikal, Telyu cuma punya 100 parkir. Tapi klaimnya ada 1000 tempat parkir. Nah, pada saat saya bilang, Pak, saya dapat nomor parkir 872, itu berarti virtual tuh. Karena yang ngasih assign 872 tuh Telyu. Tapi saya nggak tahu 872 tuh ada di mana, ngerti nggak? Nggak. Karena di 100 ini kan pasti nggak muat ya. Ah, terus barang gue taruh di mana? Mobil gue ada di mana dia gitu. Nah, si compiler sama linker itu tuh kayak gitu, dia harus figure out dari virtual ini tuh alamat benerannya di mana. Nah, si 872 ini bisa jadi adalah misalnya, oke, ternyata Telyu tuh nyewa gedung di sebelahnya Telyu atau hotel di sebelahnya Telyu, terus di sana mereka punya sistem addressing juga, mobil saya ditaruh ke sana dan itu di-assign atau di-binding sebagai nomor 872. Sekarang kalian kebayang nggak? Gitu. Nah, binding tuh ya gitu. Jadi nandain gitu bahwa ini tuh korelasi sama alamat aslinya tuh yang mana. Nah, sekarang ada yang mau nanya nggak? Bu, kenapa harus ada logical sama physical address space? Karena apa? Karena untuk memudahkan gitu. Dan satu hal ya, kayak misalnya tadi ya, misalnya kayak tadi ya, reference gitu. Jadi kayak tadi misalnya reference. Misalnya kita bilang, jalan telekomunikasi nomor 7. Itu kan kadang-kadang orang bingung, kadang-kadang nggak ngurut kan. Kadang-kadang, terus tapi kalau kita bilang, itu 4 gedung dari Telyu, itu ke kiri. Orang lebih ngerti gitu, maksudnya lebih gampang karena tinggal ngitung offsetnya gitu. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Jadi 1 adalah alasannya untuk referensi. Kedua, untuk virtualisasi. Kalau kita punya logical sama physical address space, kita tuh bisa seakan-akan gitu memetakan storage yang hanya segini jadi banyak gitu. Asal cara kita binding sama addressingnya bagus gitu. Ya, udah mulai nggak lihat polanya nggak kalau di OS tuh kayak gitu. Jadi kayak teknik-tekniknya menjadwalkan lah, mengoptimalkan lah. Nah, ini sekarang ngomongin storage gitu. Clear ya? Ada pertanyaan dulu nggak?
Oke ya, nih kalau nggak ngerti nanti mumet nih virtual memory. Udah, itu virtual sama logical. Nah, sekarang kita lihat ada yang namanya memory management unit. Ini adalah bertugas melakukan pemetaan dari logical ke physical. Nanti di chapter-nya kita bahas. Inilah yang memikirkan bahwa oke, tadi Bu Marisa dapat 800 itu tuh di mana sih lokasinya? Oh, ternyata Bu, itu tuh ada di hotel itu di lantai sekian di slot A nomor berapa gitu. Gitu ya. Nah, itu adalah si MMU ini. Jadi dia harus punya skema. Nah, skema ini nih yang penting gitu. Jadi kayak kalian misalnya ke perpus, mereka kan punya kayak indexing ya. Misalnya cara cari buku. Saya mau cari buku Harry Potter. Nah, si perpustakaan ini tuh indeksnya gimana? Ada yang misalnya per lantai. Itu dibedain genre bukunya. Ada yang tiap lantai beda huruf kali. Misalnya ini selantai ini hurufnya A semua. A semua judul apa A semua author nih gitu kan. A semua author, tapi nanti semua author itu di sort lagi berdasarkan judul gitu. Nggak tahu. Itu tuh adalah skema gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita punya skema nih. Skema sederhana. Ngerti gak ini? Generalization of the base register scheme. The base register is no relocation register. Nah, katakan ini yang tadi saya bilang ya. Logical address-nya 346. Kayak tadi saya 8 berapa sekian. Relocation register itu 1400. Berarti physical address-nya 14346. Jadi artinya itu tuh ada register yang jadi acuan aja gitu. Misalnya, oh Bu Marisa di 842 itu tuh sebenarnya 100 ditambah 872 berarti dia tuh posisinya di situ. Bisa gitu kan? Tergantung aja gitu rumusnya kalau sederhana kayak tell you tuh cuman punya 100 kan. Berarti kalau 100-nya udah penuh, dia ngitung dari 1 kan. Misalnya, oke, dapat nomor kok bisa jadi 1000 gitu. Iya, itu tuh berarti si 100 nih ditambahin nomor yang berikutnya gitu. Jadi itu jadi nomor logical address-nya atau physical address-nya tuh dijumlahin sama si acuan itu gitu. Udah ya? Oke, sekarang ini saya skip dulu dynamic loading, dynamic linking itu berdasarkan itu. Oke. Nanti contiguous allocation. Hmm. Oke. Ini secara prinsip ya, kita bisa lakukan manajemen memori itu secara dynamic gitu. Jadi secara dynamic aja gitu. Enggak. Jadi kalau kita punya program, itu nggak harus semuanya ada di memori. Gitu. Jadi kalau dia misalnya ada program nih, dia ada rutin atau ada function, itu tuh nggak akan dimasukin ke memori sampai dia dipanggil. Kayak misalnya gini, kalian mau masak nih, kalian nggak akan panci, misalnya kalian perlu panci, perlu katel, perlu apa gitu. Si katel itu nggak perlu dimasukin ke dapur kalau belum mau dipakai. Jadi unused rutin itu nggak usah dipanggil dulu. Nah, jadi nanti dia bisa relocate mana yang dibutuhkan. Nah, jadi dynamic aja loadingnya pada saat dibutuhkan ya, kebayang ya. Berarti assignment memory juga gitu. Linking juga gitu ya, linking ke library, ke function yang dibutuhkan itu secara dynamic. Oke, nah alokasi untuk mengatur proses itu dengan maksudnya function yang mau dijalankan, variabel yang mau terlibat dan lain sebagainya itu bisa dilakukan tuh biasanya contiguous gitu. Jadi kalau ada memori itu diurutin aja sebelahnya. Jadi kayak misalnya apa ya? Kalau kalian di dapur gitu, terus kalian ngambil katel pasti naruhnya di sebelah kompor atau di kompor sebelahnya yang tadi dipakai buat apa gitu. Sebelahnya lagi gitu, sebelah contiguous tuh gitu berurut gitu ya. Nah, nanti itu ada relocation di mana kita akan bilang si proses ini tuh mulainya di mana, limitnya di mana, terus nanti sama MMU tuh akan kayak misalnya gini. Oke, tell you tuh dapat 3 stand deh di pameran pameran
pameran di Jakarta gitu misalnya, jadi Jakarta Convention Center, dia dapat tiga stage, bukan tiga stage ya, tiga booth lah gitu. Nah, itu kan kita ada base sama limit kan, jadi 3 booth nih, 1, 2, 3. Nah, nanti si MMU tuh akan ngecek gitu, misalnya, oke, 3 booth itu dari mana? Oh, sebelahnya misalnya ITB gitu. Jadi kita tahu, oh dia bisa pemetaan. Oh, sebelahnya ITB itu berarti nomor berapa tuh kalau di peta gitu. Saya ITB nomornya 14. Berarti yang value 15, 16, 17 gitu. Ya. Itu aja sih sebenarnya manually. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Si CPU itu kan punya logical. Si CPU tuh gue taunya logical loh. Terus nanti dicek. Nah, logical address yang CPU tuh lewat nggak sih dari register yang di-assign? Kalau lewat berarti ada error. Kalau saya gini, registernya sudah di limit. Kalau misalnya dia sesuai dengan yang diberikan, berarti kita bisa cari di memori itu physical address-nya apa gitu. Jadi kita juga ngecek kayak misalnya, ibu mau ngambil locker nomor berapa? Saya mau ngambil locker nomor 1275. Ah, nggak ada, paling maksimum berapa gitu. Kita maksimum sampai 1000 Bu gitu. Kalau lebih berarti error, addressing error. Berarti nggak bisa dilihat physical address-nya gitu. Jadi selalu gitu ya. Nah, sistem ini tuh yang harus dilihat gitu. Skemanya yang penting gitu sehingga selalu bisa di-trace antara logical sama physical. Nah, sekarang misalnya partition ya. Itu kalian suka tahu kan kalau misalnya di kalian storage sama lah sama storage di kalau kalian apa namanya tahu kan kalian kalau punya storage di hard disk kan suka terjadi fragmentation kan. Itu karena kan kocar kacir gitu. Jadi satu file tuh nggak disimpan berurut, tapi karena tempatnya udah nggak cukup, pecah-pecah gitu. Ada di sini, ada yang di sana, ada di sana. Nah, itu tuh udah mulai fragmented. Nah, ini juga gitu. Jadi nanti kalau kita punya variabel atau apapun yang mau kita taruh di memori, itu tuh kita atur aja saya proses 5, proses 8, proses 2 gitu ya. Nanti proses 8 selesai kosong, diisi proses 9. Nanti proses 5 kosong, tinggal proses 9 sama 2. Nanti ada proses lain masuk, dicoba di fit in di space yang kosong-kosong ini. Nanti ada teknik. Nah, cara kita mengalocate gimana? Kalau saya ada kayak gini. Terus ada misalnya proses 10. Dia ditaruh di mana? Nah, salah satu teknik adalah dia cari, misalnya ada satu proses lagi. Mana yang kira-kira begitu nyari gitu ya, cukup atau enggak? Kayak kalian misalnya cari, misalnya katakanlah ya, tempat parkir. Tempat parkirnya tuh panjang gitu dari sini sampai sana. Terus kalian mau parkir di mana? Berarti kalian nyetir. Kalian cari mana yang muat mobil kalian. Itu first fit berarti. Tapi kalau misalnya kalian cari semua gitu keliling misalnya tempat parkir tuh kalian cari tempat yang paling pas. Jadi kayak misalnya ukuran mobil kalian berapa gitu atau posisinya pas banget di depan pintu masuk gitu misalnya. Best fit itu dicari setelah kita nyoba semua. Jadi mana yang paling cocok, yang paling selisihnya sedikit gitu ya kalau di memori itu yang dipilih. Oke, udah kebayang nggak kayak gitu? Atau worst fit. Ini sama juga, dia cari juga semua storage atau semua tempat parkir. Dia cari yang paling gede, biar muat gitu aja gitu. Soalnya kan kalau kecil takut nggak cukup. Ya udah, gue cari yang paling gede aja gitu. Jadi ada first fit, best fit, sama worst fit. Nanti kelebihan kekurangannya ada gitu. First fit and best fit better than worst fit in terms of speed and storage utilization. Tapi seperti kalian tahu ya, saya first fit lebih cepat, cuman belum tentu dia optimal. Kalau best fit itu dia pasti efisien karena size-nya tuh pasti pas sama storage-nya. Selisihnya paling optimal, tapi lama. Kalau worst fit aneh gitu. Udah lama terus carinya yang paling gede gitu. Ngabisin tempat, ngabisin waktu. Oke, ini fragmentation udah tahu yang tadi saya bilang ya. Pada saat kita mempunyai storage tapi tidak berurut, kocar-kacir, itu disebutnya fragmentation. Ada yang disebut external fragmentation,
ada yang disebut internal. Ini pasti keluar ujian dah. Dan ini pasti botak lah, kayak tadi. Jadi kalian ingat nih, external fragmentation adalah total memory space yang ada untuk memenuhi request, tapi urutannya tuh nggak berurut gitu. Jadi itu disebutnya external fragmentation. Ya. Nah, bedanya sama internal adalah allocated memory itu bisa jadi lebih besar daripada yang diminta gitu ya. Tapi berbeda, nggak dipakai gitu. Jadi lihat ya, bahwa kalau external fragmentation adalah masalah penyimpanannya nggak ngurut gitu. Kalau internal fragmentation tuh lebih ke masalah ada partisi yang nggak kepake gitu. Jadi ini itu secara konteksnya juga bukan konteksnya, secara sudut pandangnya beda gitu. Oke. Nah, kalau kita pakai first fit katanya gitu ya. Kalau kita punya n blocks dialokasikan, itu setengahnya itu akan jadi fragmentation gitu. Udah gitu sepertiganya akan tidak terpakai ya, gitulah ya. Gitu ya, oke. Udah ya, kebayang ya. Nanti kita bahas lagi. Kalau ada yang kurang jelas. Oke, terus fragmentation udah ya. Nah, berarti kan problemnya itu adalah kalau fragmentation itu kalau kocar-kacir tuh buang waktu tuh nyari-nyarinya, ngurut-ngurutinnya lagi, problem lah. Nah, sebab itu ada yang namanya paging. Paging, lihat deh, physical address space itu kan bisa jadi nggak berurutan. Prosesnya itu dialokasikan di physical memory. Kalau masih ada tempat dia taruh di berurut, kalau enggak ya berpecah. Nah, ada teknik yang namanya paging. Jadi paging itu menghindari terjadinya external fragmentation sama menghindari besar storage yang beda-beda gitu, karena itu memusingkan. Nah, si paging itu akan membagi physical memory menjadi frame. Frame ini punya ukuran yang sama. Dia bisa 2, bisa 512 byte, bisa 16 megabyte, bisa terserah, pokoknya sama. Gitu. Nah, membagi logical memory into blocks of same size disebutnya page. Jadi kalian harus ingat ya. Remember this, awas ya kalau ketukar. Kalau kita membagi physical memory menjadi ukuran yang sama disebutnya frame. Kalau kita membagi logical memory menjadi ukuran yang sama itu namanya page. Oke? Udah kebayang? Nah, ini tujuannya apa? Paging atau frame ini itu mengatur supaya mempermudah manajemen storage ya gitu. Supaya nggak acak-acakan dan bentuknya tuh nggak memusingkan. Kan kalau misalnya dia variabel tuh, ada yang besar, ada yang kecil. Terus nanti misalnya sisa-sisanya kecil, ada yang besar mau masuk nggak cukup. Iya, kebayang nggak? Kayak kalian misalnya gini, astaga nih mobil, sebenarnya kalau mobilnya geser kanan dikit, gue bisa masuk nih gitu. Cuma karena dia di tengah-tengah, jadi ada 2 space yang terpisah, malah jadi nggak bisa dipakai buat siapa-siapa. Kebayang kayak gitu. Nah, kalau kita samain ukurannya, itu tuh sebenarnya bisa lebih efisien. Tapi kita lihat ya. Begitu. Jadi page sama frame itu beda ya. Oke, dah. Sekarang kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Ini translation. Ini kayaknya saya nggak akan selesai. Kita lihat selesainya lah ya. Harus pelan-pelan. Ini address. Nah, setiap paging itu nanti ada page table untuk nge-translate. Jadi kalian bisa bayangin nggak kayak apa ya? Kayak ada lookup table gitu loh. Kayak misalnya kalau di perpustakaan tuh kita bisa lihat bisa oke, huruf A sampai D di lorong berapa, huruf E sampai D di lorong berapa. Nah itu tuh page table indexing gitu. Sana kita lihat. Oke, address yang dibuat secara logical address yang dibuat CPU itu ada namanya page number. Itu ya yang menjadi indeks di page table itu dia berisi base address of each page in physical memory. Isinya base address. Lalu ada offsetnya.
offset ini kalau dikombinasikan dengan base address itu berarti kita akan dapat memori fisikalnya gitu. Nah, katakan gini. Lihat dulu ya. Ini kan ada N, ada M kurang N. Ada number page-nya, ada page of offset-nya. Jadi gini, biar gampang. Kalian udah sampai sini udah kebayang belum sih? Jadi gini. Misalnya, kita punya beberapa page nih. Tuh ya. Page. Kita punya beberapa page. Page ini logical address atau physical? Logical. Karena kalau physical nyebutnya frame. Ya. Nah, misalnya kita bilang, ini page number 0, page number 1, page number 2. Nah, offset itu tuh yang bilang, misalnya, datanya ada di page number 1. Ini berarti P-nya sama dengan 1. Offsetnya sama dengan berapa gitu. Ya bisa jadi kan ada offset ya. Misalnya, oke, sekian byte ada di sini gitu. Itu kayak bilang bahwa oke, tulisan itu tuh ada di halaman 2 baris 3 gitu. Kebayang? Sesimpel itulah gitu. Oke, jelas gak? Nah, jadi kalau kita bilang for given logical address, kalau kita punya logical address ya 2 pangkat M, terus udah gitu page size-nya 2 pangkat N, itu berarti ini tuh offset ini tuh adalah M gitu, kayak misalnya apa ya, M-nya itu berarti berapa ya, lebih besar ya, M dikurang N kan berarti nanti posisinya gitu. Oke. Jadi page number dan page offset ya. Jadi si page itu nanti dikurangin sama offsetnya gitu. Oke, udah gitu dulu. Sekarang kita lihat contoh. Ini kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya ya. Terus saya ngomong udah kayak gini kalau didengarin lagi, oh. Paging hardware. Sekarang kita lihat paging hardware. Sekarang contoh. Yang paging hardware tadi buat apa? Kayak MMU itu loh, yang memanage, menerjemahkan. Sekarang gini. Si CPU tuh bilang, data gue ada di page sekian. Indeksnya tuh di D. Kalian perhatiin bahwa ini adalah bentuknya logical. Gitu kan? Nah, lihat ya. Di sini disebutnya page kan. Di sini dia bentuknya frame kan. Karena dia physical. Jadi ingat, kalau kita udah ngomongin physical, nyebutnya udah bukan page, tapi frame. Makanya, berarti di sini kan kita punya logical address. Alamatnya di mana? Gue page sekian, offset sekian. Jadi kayak halaman berapa, baris ke berapa gitu kan. Nah, berarti kan P-nya yang ini tuh. Sama offsetnya. Berarti kita dapatkan ini tuh tabel yang menerjemahkan dari logical ke physical. Jadi kayak yang tadi saya bilang, logical saya alamat saya 872, itu kira-kira di mana alamat physicalnya gitu ya. Nah, itu tuh dia akan dapat F-nya. Lalu si offsetnya dipindahin ke offset frame-nya gitu. Jadi kayak, oh oke. Berarti page 1 itu kalau di frame itu ada di alamat ini. Berarti posisi yang dicari itu adalah dari alamat ini, kasih offsetnya, berarti inilah data yang dicari gitu. Kebayang nggak sih kalian? Kebayang nggak? Sampai sini oke nggak? Clear nggak? Clear nggak? Clear nggak? Kayak gitu. Jadi pertama tuh kita harus, jadi si CPU harus bilang, pokoknya kata dia, gue itu misalnya, gue itu ada di lemari nomor sekian, laci keberapa gitu. Oke, ya udah lemari ya. Lemari nomor sekian tuh berarti lemari benerannya di mana nih? Nah, kalau lemarinya udah dapet, laci nomor berapa? Nah, itu cari di situ gitu. Kebayang nggak sih? Karena mereka acuannya sama gitu, sama-sama lemari. Cuman kalau logical itu kayak tadi yang saya bilang, numberingnya tuh nggak ada gitu. Nah, kalau physical itu ada physical alamat lo di mana gitu. Oh, ada Bu. Ibu diparkir di depan kelurahan, Jalan Cicendo nomor berapa misalnya gitu. Nah, itu physical kan?
Nah, ini juga kayak gini. Nah, ini kan physical kan. Nah, kalau logical itu tuh nggak ada alamat physicalnya gitu. Sampai sini oke ya. Nah, itu tuh namanya paging. Oke, dah. Nah, sekarang katakan kita punya page 0, page 1, page 2 di logical memory. Terus di page table-nya artinya apa? Berarti page 0 itu ada di frame 1. Page 1 ada di frame 4. Page 2 ada di frame 3. Page 3 ada di frame 7. Kebayang nggak? Jadi ini tuh mappingnya. Iya, Mai? Nanti aja kalau udah selesai ya. Ya. Gitu, kebayang nggak? Jadi kita tuh kayak punya tabel, apa sih? Lookup table lah. Kayak misalnya, oke, Nadia dapat di kursi nomor 90. Kursi nomor 90 tuh ada di gedung Tokong Nanas, ruang sekian. Kursi berapa gitu. Nah, si page table ini kan sangat penting ya untuk menentukan kalau satu page itu ada di frame yang mana gitu. Nanti si offset itu untuk mencari posisinya kayak saja, oke, nah dia tahu dia harus ke gedung Tokong Nanas lantai 6, ruang berapa, tapi dia nggak tahu kursinya yang mana. Nah, itu offsetnya gitu. Oke, kalau udah masuk ke ruangan itu, kursi nomor 5. Oh, oke, kata Nadia. Tapi kan kalau misalnya dia, gue kagak tahu nih, nomor 5 tuh ruang yang mana, gedung yang mana, gitu. Ya, nggak enak. Ini sebelah lagi ngapain sih ya? Gue pengen berantem nih kayaknya. Di sebelah lagi rame banget. Gak tahu dia lagi potong keramik atau apa. Jadi kayak risik. Udah ya, sampai situ clear ya. Nah, contoh paging. Katakan gini, logical address-nya itu adalah N-nya 2. Ingat nggak? Logical address-nya N-nya 2, M-nya 4. Using a page size of 4 bytes and a physical memory of 32 bytes, 8 page. Jadi artinya apa? Logical memory-nya tuh 2. Kok gini ya? 2 pangkat 2 berarti 4 dong. N-nya 2 ya? Tunggu. Kok bukan 2 pangkat 2 sih? Oh iya benar, 2 pangkat 2 sama, berarti kan, tenang. Tenang dulu. Astaga, banget sih lah. Berarti, ya kan? Itu ya. Berarti ini tuh 4 byte. Gitu. Ini 32 bytes. Jelek tulisannya, Bu. Oke, sabar. Gitu ya. Di page table itu adalah yang mengindekskan antara alamat sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, ini kan berarti kita punya 4 bytes. 4 bytes berarti kita punya 4 page kan. Jadi, oke. Ini deh. Biar kalian lebih ngerti. Ini 2 pangkat 2. Berarti kita punya 4 page. Pangkat 4. Berarti kita punya 8. 2, 4, 8, 16. Hah? Oh gitu ya. Taruh. Using page size of 4 bytes and a physical memory of 32 bytes. Kenapa 32 ya? 2, 4, 8, 16. Kok bukan 2 pangkat 3 sih?
Dia kalau 32 byte sih 4. Oh. Ini 8 page berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 8, 16. Ntar loh. Kok M sama M-nya gitu ya? 2 pangkat 2 kan 4. 2 pangkat 4, 32. 2 pangkat 4, 2, 4. 2, 4, 8, 16. 2 pangkat 4, 16. Using a page size of 4 bytes. Berarti 4 byte each ya. Oke, berarti dia punya 4 page. Katakan gini lah ya. Oke, nanti kita lihat detail lagi. Nah, lihat bahwa kita bisa lihat bahwa ini 0 ada di 5. Berarti ABCD ada di 5, gitu kan ya? 0 ada di 5, nih ya. Terus 1 ada di 6. Berarti 4, 5, 6, 7 tuh ada di 6. Ini benar. Terus 2 tuh dan seterusnya gitu ya. Kebayangkan? Nanti deh kita detailin besaran-besaran M sama N-nya ya. Tapi kalian kebayangkan kayak gitu. Jadi tinggal kita layout aja si logical address itu seberapa besar. Kalau dia bilang page size-nya 4 bytes, terus udah gitu physical memorinya 32 bytes, gitu ya. Nah, berarti dia akan dapat berapa pages gitu. Ini karena dia 32 dibagi 4, jadinya 8 gitu ya. Ya kan? Sementara nih karena ada ya dibagi, oke. Jadi gitulah. Oke ya. PJ sampel udah ya, clear. Nanti kita balik lagi deh kalau bingung. Sip. Dah, sekarang kita close. Nah, kita tuh bisa ngitung ya. Dari paging itu, ingat nggak internal fragmentation apa bedanya sama eksternal? External fragmentation adalah pada saat kita punya storage secara keseluruhan, tapi datanya tuh nggak contiguous. Kalau internal fragmentation itu adalah terjadi jika banyak space yang terbuang karena ukurannya nggak cocok gitu. Oke. Nah, katakan kita punya page size-nya 2048 bytes. Prosesnya ada 72766 bytes. Kita punya 35 page gitu ya, ditambah 1086 bytes. Internal fragmentation sekian gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya bisa kita hitung gitu, page size-nya berapa. Itu bisa kita hitung. Jadi kalau nanti kalian ada ujian, itu kita bisa perhitungkan proses apa ya, misalnya page yang terpakai, page yang nggak kepake karena ukurannya nggak pas tuh berapa banyak. Oke, ini nanti kita lihat ya. Ini contohnya soalnya nggak ini sih nggak cocok sama yang sebelumnya. Nanti kita lihat ya. Intinya begini. Jadi kita bisa lihat kalau kayak gini gitu ya, katanya fragmentation-nya tuh ada 35 page tambah 1086 bytes. Berarti internal fragmentation-nya itu adalah page size-nya dikurang ininya, bytes yang ini. Berarti segini nih fragmentation-nya gitu ya. Nah, worst case fragmentation itu satu frame dikurang 1 byte. Jadi itu artinya apa? Dari satu frame cuma kepake 1 byte gitu. Itu kayak misalnya kalian punya lapang bola cuma dipakai parkir sepeda gitu. Itu tuh worst case fragmentation eksternal internal. Nah, on average fragmentation itu setengah dari frame size. Jadi yang kepake setengah, yang setengah lagi kebuang. Nah, jadi kita tuh gimana caranya ngatur besaran frame-nya sama besaran page-nya supaya dia tuh nggak banyak fragmentation yang kebayang nggak? Itu tuh kayak gini. Kalau kalian mau set up tempat parkir, ukuran jarak antara kanan kirinya tuh baiknya berapa gitu. Supaya nggak kebuang-buang gitu kan. Sekarang ada mobil-mobil yang kecil-kecil gitu ya. Ada mobil yang kalau dia terlalu besar buang-buang space, kalau terlalu kecil mobil besar nggak masuk gitu. Nah itu tuh sebenarnya optimasi juga. Oke, udah sampai situ. Ntar ya, saya ngejelasin apa dulu ya. Ini banyak sih ya. Ini harus pelan-pelan sih, nggak bisa ngebut. Saya mungkin sedikit satu ini lagi, terus kita lanjut minggu depan lah ya. Nah sekarang kita lihat dulu.
eh sekarang bagaimana cara dia mengalokasikan? Ada yang disebut free frames gitu ya. Free frames itu ada listnya. Jadi kita tahu bahwa ada frame-frame yang masih kosong gitu. Misalnya ada proses nih, ada new proses page 0, 1, 2, 3 gitu ya. List-list frame yang masih kosong itu adalah 14, 13, 18, 20, 15. Ini before allocation. Nah, setelah allocation, maka sekarang proses 0 ada di 14, proses 1 sesuai ini nih. Jadi di-plotting ke situ gitu. Jadi sebenarnya kayak kita nyewain tempat parkir aja gitu, mana yang kosong ya udah di-assign aja. Kalau locker yang kosong di-assign ini cuma assignment aja sih sebenarnya. Nggak ada yang, ya ada list frame yang, jadi gini intinya. Eh, frame uh, untuk manajemen frame sama page itu akan ada list di mana list itu memberikan informasi mana yang masih boleh diisi, mana yang enggak. Nah, kalau nggak ada itu kan, kalau saya nggak di allocate, ya nanti orang nggak bisa pakai gitu, nggak masuk ke dalam list, nanti dianggap masih digunakan padahal udah enggak gitu. Nah, itu tuh penting. Gitu ya. Oke, next. Um, Padahal ini terlalu susah ya. Oke, nanti tunggu sabar. Ini nanti kalau udah tuh level tambah mampu, tambah pusing. Oke, swapping nanti. Ini pasti panjang sih. Oke lah, sabar ya. Berarti nextnya kita tuh sampai sini ya. Aduh, ini. Oke, sekarang saya mau coba ada contoh. Paging example nggak? Ntar dulu ya, sebentar ya. Sambil saya bantu ini. Maaf, sebentar. Ada yang harus dibalas. Ah, coba ya. Saya gini. Oh, finishing. Proses in operating system. Saya mau coba lihat dulu ya. Ini kita absen ya. Saya minggu depan saya pengen ngajarin dulu ini. Oh, ini bagus, saya pakai minggu depan. Ah, 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 ah. Nggak, soalnya dia, nah ini. Itu membingungkan sih yang tadi ya. Nanti deh saya jelasin. Yang M sama N itu nggak usah dipikirin dulu ya. Nanti kita bahas ya. Pokoknya ngerti prinsipnya dulu ya. Oke, 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 oke. Sip, absen dulu ah. Biar nggak nggak ini. Nggak ini. Nggak burn out. Ya, saya login dulu. Kita absen dulu.
Temuan 10. Manajemen memori. Ini memang mabok nih. Kuliah ya, sabar ya. Oke. Baik aja lah ya. Saya tambah bukti nanti. Sekarang kita absen dulu. Sehat, partisipan. Kalian teh pada mau kemana sih? Sepi banget kayak. Sultan mana? Ada? Sultan Hansa nggak ada? Andi Sutra ada ya? Andi Sutra. Halo. Kenapa nggak jawab? Oke. Ahmad Zaki? Hadir, Bu. Asik. Oke, Ahmad Zaki ada. Nadia ada ya? Hadir Ibu. Oke, ya. Muhammad Naufal. Hadir, Bu. Oke, Naufal. Danen. Hadir, Bu. Hadir dong ya. Kinaya. Hadir. Oke, Kinaya. Akhtar mana? Hadir, Bu. Oke. Oke, Davi. Davi Faturrahman. Hadir, Ibu. Oke, Afif Zufar. Afif. Afif nggak ada. Hamdan ada ya, Dam? Hamdan. Hadir, Ibu. Oh, Rai. Enrico Chandra. Hadir, Bu. Oke, Enrico. Rian Darel. Nggak ada. Hadir, Al- Ibu. Darel ada. Oke, sorry. Alfikri ada? Ada. Oke. Rafalino. Bu. Oke. Muhammad Iqbal. Iqbal. Hadir. Iqbal. Oh, oke. Sip. Halif Aziz. Hadir, Bu. Oke. Atalah. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Aska. Hadir, Bu. Oke. Kevin. Halo, Bu. Halo, Kevin. Andi Adif Alanza Putra. Hadir, Adif, Bu. Adif ada. Nisrina. Hadir Bu. Oke, Nisrina. Raihan Abdul Majid. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Aizar Yasin. Nggak ada. Maulana Hafiz. Hadir, Bu. Oh, Maulana Hafiz hadir. ada. Oke. Zarfin ada Zarfin. Oke, nggak ada. Bintang, Bin. Nggak ada. Ih, pada kemana sih? Hasan mana? Hasan ada. Hadir, Bu. Hasan semangat. Chandra mana Chandra? Hadir, Bu. Oke. Marcel. Hadir, Bu. Oke, Marcel. Rais. Hadir, Bu. Oke, Rais. Fadil Ahmad. Hadir, Bu. Oke. Naufal Arya. Hadir, Bu. Hafal, iya. Asmi Abdurrahman Kautsar. Hadir, Bu. Oke. Siva. Mana Siva? Hadir Bu. Oke, Siva ada. Muhammad Ardian. Hadir, Bu. Oke, sip, sip. Udah nih, udah nih. Bu. Bu, Andi Sutra, Aisyah, Bu. Kusnul Karimah hadir, Aisyah, Bu. Bu. Masih Habis hadir, dari Bu. toilet, Bu. Oke, Andi Sutra ada. Sabar, sayang. Tunggu dulu. Andi Sutra ada. Siapa lagi yang ada? Muhammad Aisyah, Bu. Muhammad Aizar kemana tadi? Susah ya itunya. Oh, Muhammad Aizar ada. Ntar dulu. Berarti Afif nggak ada. Zarfin nggak ada. Bintang nggak ada. Udah ya, 3 nggak ada. Berarti kita harusnya ada 33. Kok kurang 1 ya? Ada yang disconnect itu? Sultan nggak ada. Afif nggak ada. Zarfin nggak ada. Bintang nggak ada. Ya udah berarti. Oke. Nah, kan kalian seneng nggak minggu depan libur tahu? Libur kan? Nah, kan. Berarti, tapi kan kita Seneng, Bu. Seneng. bukan Andi Sutra seneng dia. Iya sih. Cuman gini, kita kan kalau ganti kelas ribet. Jadi saya bikin recording aja ya. Nanti absennya dari komen di YouTube aja ya. Oke nggak? Oke Bu. Oke ya. Tapi tugasnya nanti agak berat. Soalnya saya pasti lihat kalian ngerjain atau enggak, ngerti atau enggak gitu. Jadi tugas hari ini sama tugas minggu depan itu agak panjang karena saya harus make sure kalian belajar atau enggak gitu. Ya.
Kan kemarin udah libur, minggu depan libur lagi. Asik. Selamat jalan-jalan ya. Tapi saya bikinin recording ya. Nanti recordingnya saya kasih tahu kalau udah publish. Kalau udah jadi nanti saya kabarin. Begitu. Nah, kalau misalnya ada yang terlalu rajin terus pengen nanya-nanya, nanya aja di WhatsApp. Tapi kalau udah pusing ya udah, nanti kita bahas lagi minggu depan, oke? Tapi minggu depan libur berarti ya. Tapi tetap absen, oke? Ya udah. Jadi kalian punya waktu seminggu ya. Jadi maksudnya gini, minggu depan tuh kan libur. Saya akan kasih video. Nah, kalian masih ada waktu tuh nonton video itu seminggu karena saya masih bisa update absennya tuh seminggu kalau kelas online. Kalau kelas offline kan cuma sehari. Kalau kelas offline bisa seminggu. Jadi kalian punya waktu lebih panjang untuk mempelajari si videonya gitu. Oke ya? Sip, thank you all. Thank you for today. Have Makasih, a Bu. great day. Makasih Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Aizar, Bu. makasih Sandra, Arigato, Makasih, Bu. Bu. makasih Kinaya, makasih semua. Bye. Makasih Bu. Thank you, Bu. Makasih Maulana Hafiz, dadah Davi.